Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Mislami yang soleh dan soleha. How are you today? I wish you will be fine. Before studying, let's pray together. Angkat tangannya, kita berdoa. Angkat tangannya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Halo, bertemu lagi bersama Miss Tami. Di sini Miss akan menjelaskan tentang tematik hidup rukun, subtema 2, pembelajaran 5. Sudah siap belum belajarnya? Coba kalau sudah siap, dibuka bukunya ya, halaman 102. Oke, semangat anak-anak Miss Tami yang soleh dan soleha. Pada pembelajaran 5 ini, yang akan kita pelajari adalah 2 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua PPKN. Tujuannya adalah agar kalian dapat mengenal bunyi sila ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila beserta simbol-simbolnya. Lalu, agar kalian dapat mengenal perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, 4, 5 Pancasila. Lalu, yang terakhir, agar kalian dapat menemukan kata ajakan. Ya, nanti Miss akan jelaskan itu semua. Oke, kalian buka bukunya dulu di halaman 102. Nah, di bukunya halaman 102 ada gambar tentang percakapan ya. Kalian coba buka bukunya halaman 102. Di sini coba kalian lengkapi percakapan di bawah ini yang sesuai gambar. Percakapan ini nanti menggunakan kalimat ajakan. Untuk kalian yang lupa tentang kalimat ajakan, bisa melihat video pembelajaran Miss sebelumnya. Oke, di sini katanya Salman datang ke rumah Jono. Salman mengajak Jono ikut berlatih bola di lapangan. Nah, pada gambar pertama, nih Salman datang ke rumah Jono dan ibu Jono berbicara, "Waalaikumsalam, silahkan masuk Salman." Nah, kira-kira Salman berbicara apa kepada ibu Jono? Nanti kalian tulis di bukunya ya. Nah, pada gambar kedua, Jono sudah keluar nih dari rumahnya. Terus, Salman berbicara seperti ini, "Saya malu Jono, saya di luar saja." Nah, kira-kira Jono berbicara apa kepada Salman? Nanti kalian tulis di buku kalian ya. Oke. Selanjutnya di halaman 103 ada gambar ketiga nih. Salman berbicara seperti ini, "Jono, kita main bola di lapangan yuk." Nah, kira-kira Jono menjawab apa kepada Salman? Nanti kalian tulis di bukunya. Lalu pada gambar terakhir, Jono berbicara seperti ini kepada Salman, "Lihat Salman, sudah banyak orang di lapangan." Nah, kira-kira Salman menjawab apa kepada Jono? Nah, kalian nanti tulis di buku paketnya ya, buku kalian ya, halaman 103. Oke, semangat anak-anak Miss Tami yang soleh dan soleha.
Sekarang setelah kalian melengkapi percakapan pada gambar, nah sekarang kita nyanyi yuk, nyanyi lagu menanam jagung. Oke, di sini Miss akan berikan liriknya dan lagunya. Kalian dengarkan dan nanti kalian tirukan di rumah ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, sudah kalian dengarkan lagu menanam jagung? Ya, di sini Miss juga mau tanya nih, sehabis kalian mendengarkan lagu ini, Miss mau tanya, adakah kata ajakan pada lirik lagu menanam jagung? Nah, nanti kalau ada, coba kalian garis bawahi di katanya ya, di liriknya, di bukunya juga, oke? Jadi kan kalau kata ajakan itu, ingat-ingat, mengandung kata apa? Kata ayo, yuk, mari, ya. Nah, di lirik menanam jagung ini, ada tidak yang ada kata-kata ayo, mari, yuk. Nanti kalian bisa garis bawahi di kata itu ya. Oke. Sekarang setelah kalian mendengarkan lagu menanam jagung dan menandai kalimat ajakan yang ada pada lirik lagu menanam jagung, sekarang yang akan kita pelajari adalah pengamalan Pancasila. Di sini ada bacaan ya. Miss akan bacakan bacaannya, kalian dengarkan lalu kalian simak. Oke. Perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghormati. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci. Perbedaan adalah keindahan jika kita saling menyayangi. Perbedaan adalah kekuatan jika kita bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berarti meski berbeda-beda, kita tetap satu jua. Salah satu cara mewujudkan persatuan adalah dengan membiasakan hidup rukun. Itulah yang dilakukan Salman dan teman-temannya. Mereka tetap rukun saat bermain sepak bola. Mereka juga tetap rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Miss mau tanya nih. Kan kalian di kelas itu berbeda-beda ya. Ada yang rumahnya di mana, ada yang rumahnya di mana, ada yang berasal dari Jawa, atau ada yang berasal dari Sunda, atau ada yang berasal dari daerah lain. Nah, itu dinamakan perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan tersebut itu adalah bukan penghalang untuk kita saling menghormati, untuk kita saling menyayangi, ya. Malah perbedaan itu adalah keindahan kita untuk kita saling menyayangi dan
adalah kekuatan kita untuk menjaga negara kita agar tidak diambil oleh negara lain. Maka dari itu kita harus bersatu untuk membela negara kita, negara Indonesia. Karena seperti pada semboyan negara kita nih yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, artinya walau berbeda-beda tetap satu jua. Walau berbeda-beda sukunya tetap satu tujuannya, yaitu membela tanah air Indonesia. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Oke, semangat anak-anak Miss yang soleh dan solihah belajarnya ya. Selanjutnya, sekarang kita mengenal bunyi dan simbol sila Pancasila. Oke, kemarin kita sudah mengenal simbol dan bunyi dari sila pertama dan kedua. Sekarang kita mengenal simbol dan bunyi sila ketiga, keempat, dan kelima dari Pancasila. Sekarang simak penjelasan Miss baik-baik ya. Nah, sila ketiga dari Pancasila itu bersimbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sedangkan untuk simbol keempat dari Pancasila itu adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, simbolnya adalah padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai sini pasti anak-anak Miss sudah tahu nih bunyi dan simbol sila-sila Pancasila, karena kan sudah sering dibacakan saat upacara bendera ya. Selanjutnya, setelah kita mengenal bunyi dan simbol dari sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima Pancasila, sekarang saatnya kita mengenal perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, sila keempat, sila kelima Pancasila. Sekarang nih yang pertama, sila ketiga dulu. Sila ketiga itu simbolnya pohon beringin. Berbunyi apa? Berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga yaitu yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Lalu, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, membina hubungan baik. Dan yang kelima, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Karena pada sila ketiga ini tujuan kita adalah satu, yaitu persatuan Indonesia. Tidak adanya perpecahan dan tidak adanya perselisihan. Lalu selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat itu simbolnya kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, perilaku yang sesuainya adalah yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Lalu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. Jadi, nih ya, jika di kelas ada yang bertengkar, ada yang ejek-ejekan, nah kita harus selesaikan semuanya dengan musyawarah. Tidak boleh ada yang bertengkar. Kita harus sama-sama saling bermusyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kita mencari jalan keluar dari suatu permasalahan tersebut tanpa adanya
bakaran ya. Lalu yang kelima itu ada simbol padi dan kapas. Sila kelima ini simbolnya padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perilaku yang sesuainya adalah menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, lalu peduli terhadap penderitaan orang lain. Lalu selanjutnya suka memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak bersikap boros. Lalu suka bekerja sama. Selanjutnya menghormati hak orang lain dan tidak bergaya hidup mewah. Jadi kan tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maupun rakyat dalam kategori di bawah, kategori menengah atau kategori atas, itu dia berhak mendapatkan keadilan sosialnya ya. Dan kita yang bertaraf hidup di atas itu tidak boleh bergaya hidup mewah. Karena apa? Kita harus menghargai manusia atau orang yang hidupnya di taraf menengah atau bawah ya. Sampai sini, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, semangat ya anak-anak Miss. Nah, di sini juga ada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tadi kan yang kita pelajari sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, sila ketiga ini Persatuan Indonesia, yang artinya tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun beda suku, beda agama, beda pekerjaan, kita harus saling bersatu. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini contohnya itu tidak korupsi demi kesejahteraan bersama ya. Jadi kita harus adil terhadap sesama, tidak boleh yang satu begini, yang satu begitu. Jadi kan dia tidak adil ya kalau seperti itu. Sekarang setelah Miss jelaskan tentang simbol, bunyi, dan pengamalan dari sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila, sekarang kalian buka bukunya halaman 107 ya. Di sana ada 6 gambar nih. Nah, coba kalian pilih gambar yang sesuai dengan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Nanti kalian beri tanda checklist atau centang ya. Selanjutnya juga di halaman 109 ada 4 gambar ya. Nah, kalian sebutkan bunyi sila yang sesuai dengan 4 gambar ini. Gambar pertama misalnya sesuai dengan Pancasila sila keberapa. Gambar kedua juga Pancasila sila keberapa. Nanti bunyinya kalian tuliskan di bukunya ya, di halaman 109. Lalu sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, Miss akan mengingatkan kepada kalian bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Karena saling menghormati dan menghargai sesama manusia adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, manusia di sisi Allah memiliki derajat yang sama. Yang membedakannya adalah hanyalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kalian orang berada atau orang yang kekurangan, atau kalian dari suku
Bugis, suku Jawa, suku Sunda itu harus saling menghormati ya sesamanya, karena di sisi Allah itu derajatnya sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan, ibadah kalian kepada Allah ya. Untuk pembelajaran 5 ini selesai ya. Semoga apa yang disampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan dapat bermanfaat untuk diri kalian. Kurang lebihnya Miss mohon maaf kepada kalian. Tetap semangat belajar di rumahnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.